Nah, oke teman-teman, kan saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus hari ini saya akan membahas ya mengenai updatean ya, perkembangan terbaru lah. Ini bukan hanya pemain keturunan tapi juga pelatih timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sinteyong. Nah, saat ini banyak ya di fanbase ya, akun fanbase ya di Instagram kalau kalian sering update ya. Itu sekarang jelas ya kabarnya sedang panas, bukan hanya buzzer ya, tetapi beberapa akun fanbase ini menemukan bahwa ya siapa dalang dari buzzer tersebut. Bahkan akun-akun fanbase di Instagram pun ya sampai tidak mau menyebut nama ya, karena memang jika sampai viral nama ini ya, atau dalangnya lah bisa dikatakan, itu akan merusak ya dan bisa memecah belah ya antara timnas Indonesia dengan pelatih ya, kemudian juga PSSI. Nah, ini menurut saya menjadi hal ya yang mungkin akan sangat susah sekali jika memang ini benar-benar terbongkar, dalam artian susah diperbaiki ya bagaimana perkembangan timnas Indonesia saat ini. Tapi ya lagi-lagi kita harus fokus bahwa tujuan kita ini ya saat ini masih sangat di bawah ya, karena kita untuk mencapai Piala Dunia 2026 ini ya kita masih ada hadapan yang menurut saya ini harus segera dimenangkan lawan China, Australia, dan juga Bahrain. Nah, ini adalah pertandingan yang sangat penting. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman ya, ini ada kabar gembira bagi kalian yang punya masalah bau badan ya. Ini saya sangat rekomendasikan kalian beli parfum premium ya. Ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam ya. Ini beli satu, gratisnya 4. Harganya cuma 50 ribuan saja. Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya. Nah, oke, kita langsung lanjut ya. Saya tidak terlalu panjang lebar ya, karena di konten sebelumnya sudah saya bahas mengenai ya situasi saat inilah. Tapi yang jelas seperti ini, walaupun ya banyak mungkin pandit sepak bola yang mulai ya menurut saya kurang objektif ya ketika sebelum Piala AFF ini mengatakan bahwa ya kita harus bersama-sama ya, Piala Dunia 2026 ini memang sudah menjadi langkah yang bisa dikatakan saat ini 50%. Tapi bisa dikatakan pasti kalau kita bisa menang lawan Australia, kemudian Bahrain dan juga China. Nah, itu teman-teman. Tapi ya kalau dilihat saat ini teman-teman, kita lupa bagaimana persiapan itu ya untuk saat ini ya, karena situasinya tidak kondusif dan kita terlalu berpikir di AFF. Padahal ya kalau kalian lihat para pemain keturunan kita saat ini ya, itu sangat berkembang sekali di Eropa. Padahal kita tahu ya sebenarnya siapa yang menginisiasi tersebut ya. Jelas ini adalah pemerintah ya, melalui presiden ya, dan didukung oleh DPR, PSSI dan sebagainya. Kemudian juga atas inisiasi dan juga ide-ide pelatih lah. Tidak mungkin ya PSSI mengusahakan si A si B kalau tidak ada rekomendasi dari pelatih. Nah, itu saja poinnya. Jadi dalam hal ini ya, saya sangat respect dengan PSSI, kemudian saya sangat respect dengan Sinteyong ya, dan juga semua stakeholder yang membantu pemain keturunan tersebut bergabung ke timnas Indonesia ya. Kalian bisa lihat sekarang J.I. Just ya di Liga Italia, bagaimana dirinya tampil impresif saat menghadapi Juventus. Bahkan terakhir saat dirinya bermain ya, Venezia versus Cagliari, menang ya, dia bermain full 90 menit. Bahkan ya tim scouting ya dari Bologna ya, dari Empoli, dari Sassuolo ya, Torino, itu melihat langsung J.I. Artinya ya J.I. ini memang sangat luar biasa ya, kita sangat beruntung di situ lomba. Kemudian ya Tom Haye akhirnya juga mendapatkan menit bermain, menjadi starter lagi setelah pelatihnya dipecat dan digantikan pelatih baru. Verndong juga sama ya, menjadi kapten ya di laga sebelumnya ya saat melawan Pelakes Armelo ya. Kemudian juga beberapa pemain lain seperti Kevin Dix ya, kemudian Hilgers ya yang mulai membaik, bahkan Miliano Jonathan juga sudah mulai 2 laga ini tampil ya, mendapatkan menit bermain. Itu adalah suatu kabar yang menurut saya sangat bagus, yang ingin saya sampaikan lebih mendalam dalam konten kali ini ya. Jangan sampai ya karena ulah-ulah buzzer ini ya
STY out, kemudian Erick Thohir out ya. Ini nanti malah menjadi kacau ya. Kacaunya seperti apa? Mereka sudah berusaha tampil maksimal di klub ya, agar nantinya ketika di bulan Maret bisa siap perang ya saat melawan Australia ya, dan Bahrain, China ya. Jangan sampai ini dirusak. Dan ini tugas kita loh. Tugas kita untuk melerai semua itu. Kalau kita saat ini mungkin masih Sintayong out ya, kemudian Erick Thohir out, kemudian tidak percaya lagi dengan STY dan sebagainya. Terus siapa ya yang mau menggantikan di posisi timnas yang menurut saya persiapan udah mulai mepet bulan Maret? Pertanyaan simpel saya, iya oke, saya mungkin kali ini ya di jam ini saya setuju ya Sintayong out. Tapi ada tapinya ya. Apakah di bulan Maret nanti ya, ketika pelatih baru itu bisa ya memaksimalkan pemain ya? Menurut saya juga tidak bisa instan. Kita bisa menaturalisasi dengan cepat dan juga hal-hal instan. Tapi dengan taktik dan juga pola adaptasi antara pemain dan juga pelatih serta pendekatan itu nggak bisa instan. Nah dari situ kita harus bisa menilai teman-teman. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya. Apalagi perbandingannya itu loh. Kita nyuruh Sintayong out, tapi kalian tidak bisa melihat bagaimana para pemain timnas yang berlaga di Piala AFF seperti apa. Ya, kalian selalu menyalahkan pelatih, menyalahkan pemain, pelatih rotasi dan sebagainya. Belum tentu juga ya Mancini, Arne Slot, Pep Guardiola ya, ataupun bahkan Kak Oktomaniani lah, suruh melatih timnas senior ya, yang diisi oleh para pemain muda ya, kemudian dituntut agar bisa juara ya. Ya gimana itu? Jadi dalam hal ini saya sangat sayangkan ya, karena emang kalau kita memang supporter timnas Indonesia ya, coba kita harus pahami ya planning rencana awal Piala AFF itu seperti apa ya. Seperti itu saja. Kalau memang menampilkan hasil yang terbaik ya sudah itu saja, kan tidak ada target spesifik harus sampai final, harus juara, tidak ada. Adanya target pribadi dari Sintayong kalau dirinya menginginkan sampai final, itu hal wajar karena dia adalah pelatih kepala yang memang nanti akan menyupir ya, atau bisa dikatakan sebagai pilot lah, agar nanti ya bisa sampai tujuan. Tapi kan tidak sampai, itu hal yang wajar. Sintayong pun juga sudah meminta maaf. Jadi dalam hal ini saya tidak membela siapa-siapa, tapi setelah saya lihat ya, dan juga saya pikir kita masih fokus ke depan itu banyak planning gitu. Jadi jangan karena Piala AFF ya kita lupa perkembangan para pemain keturunan saat ini. Mereka sudah tampil mati-matian ya, tampil maksimal di luar sana dan akan kembali dengan posisi bugar untuk timnas Indonesia. Jadi untuk saat ini ya, momen-momen yang saat ini jangan kita rusak untuk ke depan ya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari timnas Indonesia ini? Apakah kalian yakin ya Sintayong akan membawa ya timnas Indonesia di bulan Maret nanti ya tampil lebih baik, bahkan bisa menempati peringkat 3 atau 4?